Apa itu? Setinggi-tinggi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk derajat, bukan dalam bentuk individu manusia. Kalau dalam bentuk individu manusia sudah kita tahu siapa yang paling mulia, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu masyhur fil ard wa masyhur fis sama. Dan ke seluruh alam yang mukmin, ya kafir dan lain sebagainya. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh hikmah yang mungkin bukan jarang, ya sedikit sekali kita memperhatikan. Ada satu derajat, satu tempat, satu kedudukan yang dimana semua kita bisa menempati tempat itu, dan itulah derajat yang setinggi-tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Derajat itu apa? Derajat abdun, derajat orang menjadi hamba, ya. Derajat orang menjadi hamba. Sebab apa jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang mengatakan bahwa derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh, kedudukan yang paling tinggi yang harus diduduki, yang harus diperjuangkan, yang harus kita membuang harta benda kita untuk mengejar tempat itu adalah hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyematkan gelar itu kepada nabinya, yang walhasil pada masa dakwah itu, pada masa dijuluki sebagai Abdul itu, syariat sebagai alat ubudiyah kepada Allah, berupa sholat, berupa puasa, berupa haji, berupa sedekah, berupa amal-amalan seorang hamba itu belum sempurna. Belum sempurna dari keluar dari dakwah nubuah beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sematkan benda itu, kedudukan itu. Penjelasan soal tingginya kedudukan abdi itu tertera di sana secara hikmah pada dua tempat. Satu, lailan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Apa sangkut pautnya abdihi dengan lailan, hamba dengan malam? Sangkut pautnya adalah ulumul ilm. Dia ditulis oleh Allah, dibaca dalam Al-Quran itu bukan berbentuk ma'rifat. Dia nakirah di sana. Kenapa nakirah? Disebabkan oleh malam itu bukan semua malam, sedikit malam. Makanya ulumul bisa ilm nakirah di sana bermakna malam yang sedikit. Ulum yang najadina dan lain sebagainya. Bi'abdihi lailan, sedikit malam. Dengan sedikitnya malam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan Aqsa? Terlalu jauh dengan Masjidil Haram, makanya dia dinamakan Aqsa. Terlalu jauh. Maka paling bagus jamaah tahu tempat itu adalah jauh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu yang perlu memperhatikan adalah alamat hebatnya orang bergelar Abdul itu, bi'abdihi itu adalah dia diperjalankan di waktu malam dengan malam yang sedikit menembus 3 dimensi. Dimensi insani,
dimensi malakut, dimensi jabarut. Berapa ongkosnya? Kalau dirupiahkan, sepanjang alam didirikan sampai hancurnya alam, tak terkira, tak terangka rupiah, dinar, dirham. Kalau belum semua mau bulatkan biaya Nabi Isra Mi'raj itu. Kenapa Nabi Mi'raj? Disebabkan dia bi'abdihi, bukan bi Muhammadin, bukan bi nabiyin, bukan bi rasulin, bukan bil arabiyyin, bukan izzah, bukan. Nama Nabi itu jangan banyak, jamaah. Bu Izzah, sahibul arab, sahibul izzah, sahibul buraq, sahibul faraj. Luwe ada di Nabi. Banyak nama di sini Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, keistimewaan orang bergelar abdul tertera pada kata lailan. Sedikit malam menembus 3 dimensi. Sekedik-kedik datang ngaji. Kalau begitu bisa tidak terjadi dalam manusia? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul ya Muhammad." Ini amr ini, sampaikan wahai Muhammad, hendak disampaikan. Sama dengan yang sampaikan Tuhan, hendak disampaikan. Qul ya Muhammad, sampaikan. Nabi oleh kesampaian, ya Allah, ana basyarum mithlukum, ana basyar, saya seperti engkau, memiliki urat, tulang, darah, pikiran, kecewa, marah, bersenina, baik dedar, baik berbalu, lengkap oleh Nabi. Lailan, alamat keistimewaan bagi orang yang bergelar abdul, menembus 3 dimensi alam. 2, orang yang bergelar abdul, dia tidak tidur di waktu malam. Dia tidak tidur di waktu malam. Dia tidur tetapi malam itu dibagi 2 atau dibagi 3. Dan ini adat kebiasaan orang-orang yang bergelar abdul itu, sepertiga malamnya bil mustaghfiri nabil ashar, dia beristighfar di sepertengah 3 malam. Lailan itu menunjukkan bahwa bagaimana keistimewaan orang bergelar abdul. Keistimewaan yang nomor 2, orang yang bergelar abdul itu tertera pada kata al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa. Maaf yang jelaskan bil hikmah. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebegitu juga jiwa-jiwa orang yang bergelar abdul itu adalah terikat hatinya kepada masjid, ay masjid bisyar'iyyah, ay masjid bil haqiqah. Dengan masjid bisyariah, pelungguh i'tikaf di masjid, terkait terpaut pelungguh ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, terpaut hati pelungguh. Siapa orang yang beriman yang melalaikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu imannya bukan tidak sempurna, mungkin ya kuranglah. Gegeran lagi ojok menara kembar, gegeran ojok mall, gegeran ojok lain-lain, daripada keterpautan perasaannya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dan lain-lain. Ini ciri keistimewaan orang beriman yang kedua, orang yang bergelar abdihi. Yang kedua adalah terpautnya hati ke masjid secara syar'iyyah, ya termasuk masjid-masjid yang perlu. Secara masjid bil haqiqah, dengan masjid yang secara hakikat, tempat-tempat sujud. Di rumah tempat sujud, sedikit-dikit mau sujud, sedikit-dikit mau sujud, sedikit-dikit mau sujud, dapat nikmat mau sujud, namanya sujud. Baru berhenti sakit sehat, namanya sujud syukur.
tidak kena dengan virus corona, sujud syukur. Dan banyak kita melaksanakan perkara-perkara sujud dalam diri. Alhasil, hakikat masjid, hakikat tempat-tempat sujud itu terformat dalam jiwa-jiwa ini. Sungguh jiwa ini sujud setiap hari, dalam keadaan berjalan dia sujud dan tempatnya di jalan, dalam keadaan bermotor dia sujud dan sujud tempat masjidnya adalah atas motor, dan dalam berkomunikasi pun di majelis ini pun dia bisa jadikan tempat sujud, dan komunikasinya adalah komunikasi orang-orang yang sujud. Bagaimana komunikasi orang yang sujud? Selalu kepalanya baris bawah, kalimatnya baris bawah, ilmunya baris bawah, semua niki baris bawah doang. Itu makna masjid yang dia maksud. Hilang kata aku. Nanti kan guru kita Al-Maghfurullah Hadratus Syekh, la mu'minun aku, buang aku. Berapa tertera di sana? 2. 1, lailan minal masjidil, lailan dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Istimewa tak orang bergelar abdin? Istimewa sekali. Kejar itu jamaah, kejar itu orang yang bergelar abdun itu, kejar dia. Dia orang yang istimewa. Keistimewaan yang dia dapatkan juga asra, subhanalladzi asra. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku yang memperjalankan, aku yang memperjalankan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kita jadi abdun, enak kita jadi hamba Allah jemaah. Kita diperjalankan, kita disedikitkan waktu, mampu tembus A, tembus B, tembus C. Lalu praktik kehidupan kita adalah masjid, 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 masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan. Pada saat itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang berhubung bagaimana istimewanya orang yang bergelar abdul. 2. Orang yang diberi gelar abdul itu melewati kapasitas, melewati kapasitas kemanusiawiannya yang biasa, melewati itu jamaah sekalian. Bagaimana lewatnya? Bagaimana dia mampu melewati kapasitas kemanusiawiannya ini? Dia mampu berjalan sedikit waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 2. Yang mendampinginya secara makhluk. Ingat ini jamaah sekalian, yang mendampinginya secara makhluk adalah malaikat. Itu orang yang bergelar abdul itu, yang mendampinginya siapa? Malaikat. Lamun dengan bergelar presiden saya damping, pampres, dikawal oleh siapa? Malaikat. Diberi pengalaman setinggi-tinggi pengalaman, dan tidak ada pengalaman yang lebih tinggi kecuali yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa selanjutnya keistimewaan orang yang mendapatkan gelar abdul itu? Keistimewaannya adalah bisa bertawajjuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, di mana di alam yang tidak pernah sekali-kali diinjak oleh malaikat dan tidak pernah sekali-kali ditempati oleh manusia dan tidak pernah sekali-kali diendus oleh binatang pun. Tempat itu amat sangat tinggi, terrahasia, teristimewa. Cuma yang bisa dibawa ke permukaan bumi,
yang bisa didengar oleh malaikat, yang bisa didengar oleh manusia, cuma kalimat saja yang bisa didengar. Tidak diizinkan peluru naik ke sana, ke tempat itu, tidak diizinkan. Apa kalimatnya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini kalimat ucapan Allah kepada nabinya. Ucapan Allah kepada nabinya. Di mana itu? Di Rabbul A'la. Di atasnya Sidratul Muntaha. Kalau engkau mau mengucapkan perkara ini, dan Allah sendiri bersuara kepada nabinya di tempat yang amat rahasia, kita tidak bisa melihat tempat itu jamaah. Di rongkos dan ini sampai tuh. Ya Allah, Bapak, dia tidak pernah lupa itu suara dosen. Ketiang dulu, ibu-ibu yang pernah sekolah di STKIP dulu. Ini lupa uni dosen kena dia. Yang dulu sekolah di STKIP jurusan biologi, Bapak. Ah, Ustaz ini masih ingat nih, ini dia masuk biologi, matematika dulu, dia masuk biologi. Yang 40 orang, yang 39 ini nakanya. Masa kemana Bapak? Allah, pertama kuliah niki. Kok yang duduk kuliah, ya berapa tanya makmur. Datanglah Pak Suruji niki, Pak Suruji niki, Hausen, lelah kelelek Bapak niki. Kenapa aslinya laki-laki? Dia terlalu takut dengan ini menunggu. Kamu masuk SK daripada takut. Kamu dulu ini semakan semangat dengan ini. Cucu. Mesa sama karena teres dulu dia agak udah cewek. Dan bukan lucu ini cuma selalu sini dari sini nanti napiaran kelele di alhamdulillah Bapak yang 39 itu cantiknya setengah ke atas lah. Karena itu bukan dunia dia Bapak, akhirnya dia tidak masuk 1 minggu. Dia tidak masuk 1 minggu, dia dicari. Ini Pak Suruji ini sabar saja ya, walaupun dia sendiriannya laki-laki. Andai sabar Bapak engkah. Yang kuliah berapa bulan mungkin dia berhenti. Sebenarnya dia dilarang kuliah itu sama Datuk dulu. Makanya almarhum Tuan Guru Haji Abdul Bar pas dia masuk IAIN juga pernah itu diajari itu dia masuk IAIN, masuk Tuan Guru Haji Abdul Bar serius gitu ya. Oh boleh ini buat kuliah seminggu ini dia lalu kawin bahasa boleh kuliah karena beliau tahu dia masuk dengan Tuan Guru Haji Ruslan Zain. Beliau tahu dia masuk di Geden dulu untuk bimbingan. Akhir di STKIP yang gagal gara-gara mesa kemana? Iwan gagal lagi dengan ini. Ya Allah. Terus di IAIN yang gagal, yang kuliah. Akhirnya mau besok kita buat perjuangan yang lebih besar yaitu madrasah. Bulan Batur tunggalan celak kiha doang kurang honornya gara-gara betul-betul. Ayo kiha nanti kita buat persatuan kiha di majelis zikir ini, kita nampakkan gigi kita. Jadi mesti boleh-boleh. Kita dijuluki Quran hadis oleh Bapak Maulana Syekh. Segera jelas jalan subhanallah asroh tekalah. Ayo kita jadikan dengan LC, MA, KIHA, kita bangkitkan KIHA, kita buat persatuan KIHA untuk mengadakan kajian-kajian kitab. Ya ini kode-kode kitab kaji ini. Si sekarang si Israel sampai lalu la ilaha illallah. Ayo kita bangkit di majelis zikir kita, saudara-saudara dia para KIHA. Menunggu benar kurang mau bau sini.
Itu Bapak Maulana saya yang sematkan itu. Yang berhenti kuliah jamaah, masuk yang di dakwah. Nah iya Pak Berdaya di Domina juga. Iya Pak Berdaya di Domina juga. Ya masuk jamaah juga dulu, masuk jamaah dari Merari. Terus dia berhenti, ya mau kuliah niki. Mau tukar kuliah, terus jangan ditelepon sama Pak Prof Harul Razi, Ustaz gue tahu niki apa Daud, ayo kuliah. Saya dosen pelunggu, saya yang nanti bimbing pelunggu. Yang kuliah langsung ke Al-Aqidah niki. Kata ngaji, kuliah dari itu, hilang dia tuh ya. Kita lanjut Pak Wi. Lamun ina lumba cerita telepon masih nomor doang. Masih lain ya. Aik. Lalu mungkin faktor dari sama tidak yang betul ya insyaallah nya ada teman-teman. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu orang yang semua itu adalah larinya kepada abdihi, bukan bi rasuli. Dia tembus ketiga alam dan itu dikawal oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala membisikkan satu kalimat, asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tuetan. Nah, yang membenarkan peristiwa ini, yang tidak harus lungguh menyaksikan tempat itu tempat Allah khitab nabinya, tidak harus lungguh ke sana, tidak harus, karena itu amat sangat terrahasia. Wallahu alam, apakah ada kalimat-kalimat yang lain? Setelah kalimat itu keluar, baru Nabi diperintahkan sholat. Wallahu alam, kalimat sholat yang keluar dari kalam Allah itu apa kepada Rasulullah SAW? Kita tidak diceritakan, kita tidak dikasih tahu. Cuma kalimat-kalimat yang amat sangat sempurna kepada Rasulullah tercinta Muhammad SAW saja yang diceritakan, lalu dibawa turun ke bumi kalimat itu. Kita harus ke sana jamaah. Itu orang yang bergelar abdihi. Orang yang bergelar abdul itu diistimewakan oleh Allah, bukan di bumi, di langit, di alam malaikat, diistimewakan. Lalu turun Rasulullah SAW ke permukaan bumi, maka beliau menyampaikan, ayo ini aku Rasul Muhammad SAW, sebahagian daripada saudara-saudaraku para nabi dahulu bersaksilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksilah. Ada yang menerima, ada yang tidak.